Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Khairunisya. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Keutamaan akhlak dalam Islam telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang akhlak dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaannya memiliki akhlak yang terpuji, antara lain berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari akhir adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Sunan Tirmizi Sahih. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di hari akhir kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri atau memelihara harga dan kehormatan diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Selanjutnya, dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ada adab dan etika belajar dalam Islam. Adab dan etika belajar dalam Islam merupakan prinsip-prinsip yang mengatur sikap dan perilaku seorang muslim dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan kesungguhan, penghormatan, dan pencapaian yang maksimal, serta sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai adab dan etika belajar dalam Islam. Yang pertama,
Niat yang tulus. Seorang muslim diharapkan memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam belajar. Niat yang benar akan memberikan arti dan tujuan yang baik dalam usaha memperoleh pengetahuan. Yang kedua, memulai dengan menyebut nama Allah. Sebelum memulai proses belajar, sebaiknya seorang muslim menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda permulaan yang disertai dengan doa agar diberikan kemudahan, pemahaman yang baik, dan manfaat yang bermanfaat. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau berdoa. Membaca Al-Quran dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai belajar adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Membaca ayat-ayat suci dapat memberikan berkah dan membantu dalam memperoleh pemahaman yang baik. Yang keempat, menghormati guru dan sesama pembelajar. Adab dan etika belajar dalam Islam mencakup penghormatan terhadap guru dan sesama pembelajar. Ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat dan pengalaman orang lain, serta saling membantu dan mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bersikap sopan dan rendah hati. Seorang muslim diharapkan bersikap sopan dan rendah hati dalam belajar. Ini termasuk menghindari sikap sombong, merendahkan orang lain, atau menganggap diri sebagai yang paling pintar. Rasa rendah hati akan memungkinkan pembelajaran yang lebih baik dan menghormati kelebihan orang lain. Yang keenam, konsentrasi dan fokus. Etika belajar dalam Islam menekankan pentingnya konsentrasi dan fokus saat belajar, menghindari gangguan dan memusatkan perhatian pada materi yang dipelajari akan membantu pemahaman yang lebih baik. Yang ketujuh, bertanya dengan sopan. Jika ada ketidakpahaman atau kebingungan, seseorang dianjurkan untuk bertanya dengan sopan dan rendah hati, meminta penjelasan kepada guru atau sesama pembelajar. Dengan cara yang baik akan memperluas pemahaman dan mengatasi hambatan dalam belajar. Yang kedelapan, mencatat dan mengulang kembali materi pembelajaran. Penting bagi seorang muslim untuk mencatat dengan baik selama proses pembelajaran. Mencatat membantu dan dalam mengingat informasi yang penting dan dapat digunakan untuk mengulang kembali. Mengulang kembali materi yang dipelajari juga memperkuat pemahaman dan mengingat kembali informasi dengan lebih baik. Yang kesembilan, menjaga kebersihan dan kerapihan. Seorang muslim diharapkan menjaga kebersihan dan kerapihan saat belajar. Memiliki tempat belajar yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan membantu menjaga konsentrasi. Yang ke-10, mengamalkan apa yang dipelajari. Etika belajar dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan mendapatkan pengetahuan, tetapi juga melibatkan implementasi dan pengalaman apa yang telah dipelajari. Seorang muslim diharapkan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha meningkatkan kualitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan mempraktikkan adab dan etika belajar dalam Islam, seorang muslim akan meraih manfaat maksimal dari proses pembelajaran. Etika ini mengajarkan pentingnya niat yang tulus, menghormati guru dan sesama pembelajar, bersikap sopan dan rendah hati, konsentrasi dan fokus, bertanya dengan sopan, mencatat dan mengulang kembali, menjaga kebersihan dan kerapihan, serta mengamalkan apa yang dipelajari. Semua ini akan membantu seorang muslim menjadi pembelajar yang baik dan berakhlak mulia.
Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang mengatur tindakan dan sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan agama, berinteraksi dengan masyarakat, serta berpartisipasi dalam negara. Pengertian tersebut meliputi sikap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta dan kebersamaan dan dalam umat, keadilan dan keadilan sosial, kepemimpinan dan kepemimpinan yang adil, penghindaran pemisahan agama dari kehidupan, kontribusi positif untuk kemaslahatan umum, dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Pertama, etika beragama dalam Islam menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Rasul-Nya. Seorang muslim diharapkan menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan dan mengatur perilaku sehari-hari. Hal ini melibatkan pemahaman, pengalaman, dan penghormatan terhadap ajaran Islam, termasuk ibadah, moralitas, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam menekankan pentingnya cinta kebersamaan dalam umat. Islam mengajarkan persaudaraan dan persatuan di antara umat muslim. Seorang muslim diharapkan untuk saling mencintai, mendukung, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama muslim. Pemecahan konflik dan perselisihan harus diselesaikan dengan cara yang damai dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Keadilan dan keadilan sosial adalah prinsip penting dalam Islam. Seorang muslim diharapkan berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan sosial mengharuskan distribusi yang merata dari sumber daya dan kesempatan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara selanjutnya adalah Islam mendorong kepemimpinan dan kepemimpinan yang adil. Pemerintahan diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan adil, menjaga kepentingan umum, dan memberlakukan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, warga negara diharapkan menaati hukum dan mematuhi otoritas yang sah. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam menolak perpisahan antara agama dan kehidupan. Islam mengajarkan bahwa agama harus menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Seorang muslim diharapkan untuk menjalankan prinsip-prinsip agama dalam semua aktivitas sehari-hari dan tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mendorong kontribusi positif untuk memaslahatkan umum. Seorang muslim diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ini mencakup menjaga lingkungan, membantu sesama, berperan dalam pembangunan masyarakat, dan melibatkan diri dalam proses demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam menghormati dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan negara. Seorang muslim diharapkan menjunjung tinggi kedaulatan dan keutuhan negara di mana mereka tinggal. Ini melibatkan penghormatan terhadap hukum dan sistem pemerintahan yang sah, serta kerjasama untuk memperkuat persatuan dan stabilitas negara. Dalam kesimpulannya, etika beragama
Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mencangkup prinsip-prinsip moral dan sosial yang mengatur tindakan dan sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan agama, berinteraksi dengan masyarakat, serta berpartisipasi dalam negara. Ini melibatkan sikap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta dan kebersamaan dalam umat, keadilan dan keadilan sosial, kepemimpinan dan kepemimpinan yang adil, penghindaran pemisahan agama dari kehidupan, kontribusi positif untuk kemaslahatan umum, serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Dengan mengamalkan etika ini, seorang muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Dalam Islam, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Al-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, An-Nisa ayat 59, 83 dan Al-Syura ayat 38 tentang kebebasan pendapat. Menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asy-Syura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Hurriyah. Kemudian, apakah masing-masing dari elemen tersebut? Asy-Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya, Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 dinyatakan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Ahli wa Aqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memiliki kepala negara atau khalifah, yang dijelaskan bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap pengeluaran sebuah keputusan. Dengan begitu, makna setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi. Meskipun secara generik, global, prinsip dan elemen-elemen demokrasi dalam ajaran Islam itu adalah Asy-Syura, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Hurriyah. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara-negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam atau Barat. Ini adalah problem
ini adalah problem yang dihadapi oleh banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi negara sekular. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasinya tidak sepenuhnya benar. Sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan.